Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Pratama dengan NIM C1B019144. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pajak penghasilan pada mata kuliah perpajakan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, pengertian pajak penghasilan atau PPH. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri atau Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Sedangkan pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak. Di sini terdapat dua subjek pajak. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri dapat dibedakan menjadi tiga. Subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan. Yang ketiga, subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan pengganti yang berhak. Yang kedua, subjek pajak luar negeri. Yang di sini terdapat 4. Yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usahanya melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Orang pribadi sebagaimana bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari yang menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Yang ketiga, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Yang keempat, badan sebagaimana didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan bukan dari BUT di Indonesia. Baiklah, selanjutnya mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Di sini terdapat 5. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri orang pribadi, yaitu mulai saat dilahirkan dan saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri badan, yaitu mulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, subjek pajak luar negeri melalui BUT, yaitu mulai saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha dan melakukan kegiatan melalui BUT Indonesia. Yang keempat, subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT, yaitu mulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang kelima, subjek warisan belum terbagi, yaitu mulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi, berakhir saat warisan telah selesai dibagikan. Selanjutnya kita membahas tidak termasuknya subjek pajak. Di sini terdapat 4 yang tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama, badan perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik, konsultan, dan pejabat lain negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka. Yang ketiga, organisasi internasional. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional. Objek pajak. Objek pajak yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk yang pertama penghasilan atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diterima, baik gaji, upah, tunjangan, honorarium,
komisi, bonus, pensiun, dan lain-lain. Yang kedua, hasil dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta kecuali yang ditetapkan oleh Menkau atau Menteri Keuangan. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Selanjutnya, royalti. Selanjutnya, sewa dan penghasilan hubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan hutang, selisih revaluasi aktiva tetap, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, premi asuransi, iuran yang diterima wajib pajak sebagai anggota perkumpulan yang menjalankan usaha atau bekerja bebas, bunga obligasi, dan terakhir surplus Bank Indonesia. Baiklah, kita akan membahas tidak ya, termasuk objek pajak. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sederhana dalam garis keturunan sederajat, badan keagamaan, sosial, pengusaha kecil, koperasi yang ditetapkan Menkau atau Menteri Keuangan. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham. Yang keempat, pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Yang kelima, pembayaran dari asuransi kepada orang pribadi. Selanjutnya, dividen atau pembagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkau, pembagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer dan modalnya tidak terbagi atas saham-saham, bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana, pengembalian dan diterimanya atau diperoleh perusahaan modal Ventura yang menjalankan usahanya di Indonesia, dan terakhir perusahaan kecil menengah yang ditetapkan oleh Menkau dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.